Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Irawan dengan NPM 2013053085 dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari film Serdadu Kembang. Ya baik anak-anak semua, kita akan belajar mencari ataupun menganalisis film Serdadu Kembang, dan kita akan mencari unsur intrinsik dan ekstrinsik dari film Serdadu Kembang. Dan untuk itu anak-anak semua dipersilahkan untuk menonton videonya terlebih dahulu. Setelah anak-anak semua menonton video Serdadu Kembang sampai akhir, kita akan mencari unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Sebelumnya, apa sih unsur intrinsik itu sendiri? Jadi, unsur intrinsik itu merupakan unsur yang ada pada cerita itu sendiri, yang mana unsur intrinsik itu berupa tema, plot atau alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Dan apa sih unsur ekstrinsik itu? Nah, unsur ekstrinsik itu sendiri merupakan unsur yang terdapat dari luar cerita, yang mana unsur tersebut mencakup nilai moral, psikologi pengarang, nilai agama, dan nilai sosial. Nah, di sini kita akan menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik pada film Serdadu Kembang, yang mana film Serdadu Kembang ini merupakan cerita yang mengisahkan seorang anak yang pantang putus asa dalam meraih cita-cita, yang dididik dengan keras baik saat di sekolah maupun rumah. Jadi dalam film Serdadu Kembang ini menceritakan seorang anak yang bekerja keras untuk meraih cita-citanya, yang dididik dengan keras baik di sekolah maupun di rumah. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu unsur intrinsik pada film Serdadu Kembang. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan ya apa saja unsur intrinsiknya. Nah, yang pertama itu tema. Tema dalam unsur intrinsik. Dalam unsur intrinsik ini yang pertama yaitu tema. Nah, tema pada film Serdadu Kembang ini yaitu seorang anak yang berjuang untuk menggapai cita-citanya. Yang kedua, alur. Nah, alur ini pada cerita film Serdadu Kembang ini berceritakan alur maju, yang mana cerita ini mengisahkan para siswa yang hendak mengikuti kelulusan sekolah, tetapi pendidik yang belum mendidik sepenuhnya dengan kasih sayang. Nah, hal ini dibuktikan dengan pada cuplikan film tadi ya anak-anak semua, bahwasannya ada sebagian bahkan kebanyakan siswa yang sedang menuntut ilmunya di sekolah, tetapi pendidiknya, gurunya ini tidak menjadi fasilitator bagi anak itu sendiri. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu latar. Latar pada cerita Serdadu Kembang ini berada di suatu desa terpencil yang ada di NTB. Hal ini dibuktikan dengan ucapan kepala sekolah yang mengatakan kepada Hinum bahwasanya Hinum harus menjadi juara pada saat ujian nasional, bahkan sebisa mungkin bisa menjadi juara se-NTB. Yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang ini yaitu Ayah Ruslan, merupakan sudut pandang orang ketiga, yang mana Ayah Ruslan ini disebutkan dalam cerita tersebut, namun penokohannya ataupun mukanya tidak nampak pada cerita ataupun film Serdadu Kembang. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat pada film Serdadu Kembang ini yaitu jangan pernah putus asa ketika gagal, meskipun kita sudah merasa cara yang kita lakukan ini benar, dan jadilah seseorang ataupun seorang pelajar yang rajin belajarnya dan terus mengejar cita-citanya dengan cara yang baik dan benar, serta senantiasalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakinlah dengan takdir yang Allah berikan. Selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Nah, unsur intrinsik selanjutnya anak-anak semua yaitu
tokoh dan penokohan. Tokoh utama dalam film Serdadu Kembang yakni Amek. Kenapa Amek? Karena Amek ini merupakan salah satu tokoh yang diceritakan dari awal hingga akhir, yang begitu banyak keluar dari film Serdadu Kembang ini sendiri. Amek ini sendiri merupakan tokoh utama yang bersifat baik hati, pantang menyerah, dan pejuang hebat. Selanjutnya yaitu Papin Haji Mesa, yang mana Papin Haji Mesa ini merupakan salah satu kiai yang ada pada desa tersebut yang bersifat ataupun penokohannya itu baik, selalu mensiarkan agama Islam dan mengajarkan kebaikan kepada anak-anak yang ada pada desa tersebut. Selanjutnya itu Bu Siti. Bu Siti ini adalah ibu dari Amek. Sifat dari Bu Siti ini penyayang dan disiplin. Dan hal ini dibuktikan dengan cara Bu Siti mendidik Amek. Selanjutnya itu Pak Apeng, di mana Pak Apeng ini merupakan guru dari anak-anak yang ada di desa tersebut. Pak Apeng ini merupakan guru yang baik dan tidak kasar kepada peserta didiknya. Hal ini dibuktikan dengan cara Pak Apeng sendiri dalam mengajar. Selanjutnya yaitu Ume. Ume ini merupakan sahabat dari Amek, baik dan juga setia kawan. Hal ini dibuktikan ketika Amek sedang berada kesusahan, berada di tengah kesedihan, Ume selalu berada pada sisi Amek. Selanjutnya yaitu Acen. Acen ini juga merupakan sahabat Amek yang bersifat baik, setia, dan juga jahil. Hal ini dibuktikan dengan Acen yang berpura-pura pingsan demi teman-temannya masuk kelas, karena pada saat itu semua siswa sedang dihukum oleh Pak Alim dan Amek berpura-pura pingsan sehingganya semua siswa yang dihukum langsung dimasukkan ke kelas. Tokoh yang selanjutnya yaitu Jubaidah. Jubaidah ini merupakan teman sekelas Amek. Hal ini dibuktikan dengan pada saat guru menawarkan ataupun menanyakan cita-cita pada peserta didiknya dan Jubaidah menjawab ingin menjadi seorang guru. Selanjutnya yaitu Bang Meri. Bang Meri ini merupakan ataupun penokohan yang baik dan suka menolong. Hal ini dibuktikan dengan cara Bang Meri memberikan handphone dan juga uang kepada Ame untuk menelpon ayahnya. Yang kedua yaitu Minun. Minun ini merupakan kakak dari Amek yang bersifat baik dan penyayang. Hal ini dibuktikan dengan cara Minun mendidik adiknya dan juga menebus hutang dari ayahnya. Hutang ayahnya yang kuda tersebut menjadi jaminan hutang ayahnya. Dan Minun ini menebus kuda tersebut untuk Ame. Selanjutnya yaitu Ima. Ima ini merupakan teman dari Minum yang bersifat baik dan juga bekerja keras. Hal ini dibuktikan dengan caranya Ima untuk belajar untuk menghadapi ujian nasional. Selanjutnya itu Pak Alim. Pak Alim merupakan guru yang ada pada desa tersebut. Pak Alim dikenal kasar kepada peserta didiknya. Hal ini dikarenakan setiap peserta didiknya telat pergi ke sekolah, Pak Alim selalu menghukumnya. Selanjutnya Pak Jabung. Pak Jabung merupakan kepala sekolah yang tidak menjadi pemimpin sekolah yang membimbing. Kenapa dikatakan seperti ini? Hal ini dibuktikan dengan bagaimana cara Pak Jabung mengelola staf ataupun peserta didik gurunya untuk membimbing anak-anak ataupun peserta didik. Selanjutnya Jakaria. Jakaria ini merupakan ayah dari Amek. Dan sifat dari Jakaria ini yakni suka menolong, penyayang, dan juga suka beromong besar. Suka berangan-angan tinggi. Hal ini dibuktikan karena ayah dari Amek, Jakaria ini pulang dari Malaysia berbicara besar tetapi tidak ada buktinya. Tetapi meskipun begitu, ayah Jakaria ini juga penyayang kepada keluarganya. Selanjutnya itu Ruslan. Ruslan merupakan penokohan yang mementingkan dirinya sendiri dan kasar. Ruslan ini merupakan sahabat dari Jakaria. Jakaria
Hal ini dibuktikan pada saat Zakaria menjual jam tangan kepada Ruslan. Tetapi begitu Ruslan mengetahui bahwa jam tangan tersebut palsu, Ruslan langsung menemui Zakaria dan menghajar Zakaria tersebut. Selanjutnya itu Pak Idrus. Pak Idrus ini merupakan penokohan yang selalu menemani Pak Haji saat menasehati ataupun membimbing anak-anak pada di desa tersebut. Nah, hal ini dibuktikan ketika Pak Haji menasehati ataupun menceritakan, mensiarkan agama Islam, Pak Idrus selalu membimbingnya. Selanjutnya itu Pak Jack. Pak Jack ini merupakan sahabat Zakaria. Dan sifat dari Pak Jack ini yaitu musyrik dan baik. Kenapa musyrik? Hal ini dibuktikan ketika anak Pak Jack ingin mengikuti ujian nasional, Pak Jack menemui dukun untuk meminta keberhasilan. Selanjutnya, kenapa Pak Jack ini bersifat baik? Karena Pak Jack ini setia kawan kepada Zakaria. Ketika Pak Zakaria pulang ke kampung, Pak Jack selalu menemaninya. Ya, itulah unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita Sersadu Kembang. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Yang mana unsur ekstrinsik ini terdapat 4 anak-anak semua. Yang pertama nilai moral, yang kedua psikologi pengarang, yang ketiga nilai agama, dan yang terakhir yang keempat nilai sosial. Yang akan kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu nilai moral. Nilai moral yang ada pada cerita Serdadu Kembang ini yaitu seorang pendidik haruslah menjadi fasilitator dan penyemangat bagi peserta didiknya. Hal ini dibuktikan karena seorang guru seperti Pak Alim yang kurang menjadi fasilitator pada peserta didiknya, yang menjadikan peserta didiknya terkena mental untuk menghambat belajar mengajarnya. Selanjutnya, psikologi pengarang. Psikologi pengarang pada cerita ini yakni pantang menyerah meskipun telah gagal. Hal ini dibuktikan dengan cerita yang ada pada film Serdadu ini sendiri. Selanjutnya yaitu nilai agama. Nilai agama pada film cerita ini yakni serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah meminta selain kepadanya. Hal ini dibuktikan dengan kepercayaan masyarakat desa tersebut yang meminta bantuan kepada dukun untuk lulusan anaknya. Dan hal ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwasanya nilai yang terkandung ataupun nilai agama yang terkandung dalam cerita tersebut, kita haruslah senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu nilai sosial. Nilai sosial yang terkandung dalam film ataupun cerita Serdadu Kembang yakni jadilah masyarakat yang baik tanpa adanya kekerasan dan ketidakperhatian. Hal ini dibuktikan dengan seorang guru Pak Alim yang melakukan tindak kekerasan kepada peserta didiknya dan juga kepada masyarakat yang tidak peduli dengan dosa yang mereka perbuat. Karena pada cerita Serdadu Kembang ini menceritakan ada ayah yang meminta bantuan kepada dukun untuk kelulusan anaknya. Hal ini merupakan nilai agama sekaligus nilai sosial yang terkandung dalam cerita tersebut, agar ayah tersebut haruslah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah menebar ataupun percaya kepada sesama manusia. Ya, baik anak-anak semua, itulah tadi unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik dari cerita Serdadu Kembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.